Bagaimana Anda melihat perkembangan film Maluku Utara? Kalau mau jujur, kehadiran saya, nyalek ini, orientasi saya sebenarnya lebih kepada bagaimana mengemas potensi sejarah peradaban Maluku Kera ini diapungkan ke permukaan, biar masyarakat dunia tahu bahwa Maluku Kera itu dia punya peran penting, strategis, masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Kita lihat, kita mau bicara dalam aspek selalu sejarah dunia dia bergolak, ya startingnya juga dari sini juga. Dari rempah-rempah itu orang harus keliling dunia untuk cari. Nah, terus hari ini kecenderungan geopolitik dunia segala macam nasional dia bergeser-geser akhirnya menuju ke daerah ini yang alhamdulillah dianugerahi begitu besar mineral yang luar biasa sesuai dengan zaman ya, teknologi. Jadi pada prinsipnya ada tabir gelap yang ingin kita buka tirainya sehingga terlihat ke dunia luar bahwa ada sosok yang prestisius di zamannya. Ada tokoh besar dunia yang menjadi kewajiban pemerintah Maluku Utara untuk mengemas ini dalam sebuah proyek film. Sebagaimana yang teman-teman lihat di medsos saya, Hasbian Hasim itu, saya berdiri di tengah dan kanan kiri saya itu tokoh-tokoh film. Mulai dari Spider-Man, Superman, Batman, ada Satria Baja Hitam. Jangan kita melihat itu sebagai satu candaan atau lelucon atau apa, seperti kata teman saya bilang, Nana ini anak bacalek baru mana pegambar yang taruh Batman, Superman, Spider-Man. Saya kasih balik dia kalimat sederhana. Mana tahu kata Rada, Spider-Man itu udah bikin DP anggaran berapa? Tom daerah ini termampu bikin apa? Termampu bikin. Itu DP gubernur dan DP ini semua kesebok lapis duduk ke bawah itu dong rapat 5 tahun habis ke bawah belum mampu bikin. Jadi kalau bicara itu cari dulu data, baru bicara, ke siap data baru bicara. Nah, harapan pertanyaan ini bagus. Pertama-tama setidaknya kita membangun iklim perfilman Maluku Utara. Iklim perfilman Maluku Utara itu dengan cara apa? Seperti yang kemarin-kemarin kita lihat ada cukup dari pusat dengan program-program yang digelontorkan di Maluku Utara sini juga banyak yang terlibat. Tapi sifatnya masih komunitas dan segala macam. Jadi saya rasa kalau kita terpilih kita akan berbicara, berkomunikasi, berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk bagaimana kita bicara masa depan perfilman Maluku Utara. Tentu yang isinya kontennya adalah apa yang menjadi magnet, menjadi daya tarik potensi yang ada di Maluku Utara itu sendiri, baik aspek budayanya, sejarahnya luar biasa besar, sejarah. Nah, budaya, alamnya, landscape-nya tuh, ini mampu dikemas dan mengapungkan Maluku Utara sejajar ke dunia lain. Orang yang menonton ini akan menganggap bahwa celoteh semacam ini hanyalah janji kampanye belaka. Soalnya sudah pernah ada isu semacam ini, tetapi lagi-lagi hanya berakhir di wacana dan tidak pernah ada yang terrealisasi, disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah biaya yang terlalu besar, sehingga tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ditambah dengan minimnya mayoritas masyarakat kita tentang dunia perfilman. Pertanyaannya, bagaimana Anda meyakinkan tentang ini? Alhamdulillah, terima kasih. Segala proses itu kan tidak film salabim, jadi bertahap. Kalau ada teman-teman lain yang sudah mendorong dukung ya, itu luar biasa. Nah, terkait masalah keberlanjutannya sampai di mana, ini catatan. Jika nanti insya Allah
kita bisa berada di sana, nanti kita akan memanggil teman-teman yang sudah melakukan itu. Kita tanyakan kendala-kendalanya apa yang bisa kita dorong, apa yang kita bisa support. Karena kita tahu sendiri di Maluku Utara ini berapa banyak tambang, berapa banyak perusahaan pertambangan yang bisa kita bicarakan. Kita bisa negosiasi untuk CSR-nya, untuk mendorong biar terproduksi sebuah karya film yang menceritakan bisa memberikan edukasi ke generasi Maluku Kira, Maluku Utara, bahwa ada nilai-nilai spirit yang dimiliki oleh moyang kita, leluhur kita. Itu yang perlu dijaga, diadopsi oleh anak cucu hari ini. Ketika nanti Anda duduk di sana, apa langkah-langkah atau jaminan bahwa gagasan besar tentang film layar lebar ini bisa terwujud? Tentu makanya dari sebelum-sebelumnya kenapa memang teman-teman tahulah saya sudah sekian tahun ingin bagaimana caranya dia terproduksi sebuah film lokal yang minimal skalanya nasional. Ya. Nah, ini tentu butuh satu teamwork yang solid ya. Dan kenapa tadi hilang? Yang itu tiba-tiba terus redup. Ini tiba redup. Mungkin dorang bercerita orang-orang yang jiwanya bukan di situ. Nah, jadi kalau insya Allah saya duduk di sana, yang notabene di belakang saya juga ada teman-teman kreatif yang tergabung di sana di dalam Benteng Orange. Kita bisa sama-sama berdiri menyuarakan itu, dan saya terlini di depan untuk bagaimana menyambungkan itu biar apa yang sudah digagas, apa yang sudah diwacanakan itu bisa dihidupkan kembali, dan kalau bisa tayang. Tak ada kata bilang nanti tunda begini, tak ada. Apa konsekuensinya ketika nanti Anda duduk di sana dan ternyata Anda tidak menyuarakan dengan lantang tentang hal ini? Sebelumnya sudah beberapa kali gagasan yang kita dorong, kita bawa terkait film layar lebar, bukan film untuk di YouTube, bukan di ini. Saya sendiri secara pribadi saya punya relasi konektivitas. Kita bicara film ini kan produksinya produksi kerja tim, cara mungkin sendiri. Nah, tinggal bagaimana kita menginventarisir apa yang kita punya, apa yang terada ini, apa yang ada dan apa yang terada. Nah, dari sisi sumber daya manusianya kita bisa cloning, kita bisa hibrida, kita bisa ajak teman-teman di luar sana untuk gabung pada posisi-posisi tertentu. Tapi tetap shift-nya ada di kita yang pegang. Jadi rasanya ya tetap rasa lokal. Nah, untuk dari sisi anggaran, kebijakan, mungkin dengan kehadiran kami di sana, niatan kita untuk hadir di sana ber-DPR itu adalah bagaimana mozaik Maluku Kera tadi, kepingan historikal sejarah tadi yang tercecer tadi, kita mungkin belum mampu untuk merajut secara utuh menyeluruh. Angle sudut pandang yang kita pakai juga pasti beda. Nah, tentu dia bilang gampang-gampang susah, tidak mudah, tapi buktinya hari ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Di Pulau Halmahera itu ada berdiri begitu besarnya tambang. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kalau cuma film ini, itu sebenarnya dia butuh komitmen. Apa yang terjadi yang sudah digagas dan diwacanakan oleh teman-teman itu, mungkin saya belum tahu ya, apakah sudah sampai ke
satu keputusan yang final. Hal ini kan bisa kita lewat kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini. Pemerintah daerah tidak mungkin untuk mendorong full anggarannya, tapi melalui pemerintah kita dorong dari sisi kebijakan. Dia bisa connect ke kementerian, dia bisa juga CSR-nya tambang-tambang yang ada. Jadi, saya rasa ini sesuatu yang dia butuh teamwork, tidak mudah, tidak gampang, tapi juga tidak sulit. Nah, yang dibutuhkan adalah komitmen tadi, komitmen untuk terus menyalakan. Nah, mungkin ya kembali lagi, kalau kita dorong tanpa pengetahuan yang mumpuni tentang produksi filmnya seperti apa dan budgetnya kayak bagaimana, tentu kita panggil orang untuk mendirect dengan anggaran yang kita tidak tahu ini porsi untuk apa, ini untuk apa. Nah, kalau kita sendiri paham, mengerti, yang tahu berarti kita bisa tekan dari sisi anggaran. Oh iya, ini boleh. Oh ini bisa kita pakai si A untuk direct di bagian ini. Ini sangat mungkin, apalagi di dunia digital hari ini. Saya kebetulan jejaring. Kalau mau bilang teamwork, saya bisa komunikasi di belahan dunia manapun di dunia ini untuk mendirect satu film yang setara internasional. Itu orang punya kemampuan itu. Di barat sana itu, film yang sebagus itu, dia ditopang, didukung dengan budgeting yang luar biasa. Harganya tidak murah. Nah, sehingga orang kerjanya itu totalitas. Total. Ente di bagian skrip, berarti skrip itu betul-betul. Ente di soundtracknya betul-betul. Jadi dikaji dan dianalisis sampai ke tingkat dibahas berulang-ulang. Nah, kenapa film lokal kita itu kadang-kadang ada kejanggalan ini? Karena memang tidak didukung dengan pembiayaan yang layak, sehingga segala sesuatu itu diciptakan dengan pola tiba saat tiba akal. Nah, outputnya tentu tidak maksimal. Nah, ke depan dari provinsi ini berdiri, ada orang-orang yang sudah mencoba untuk mendorong pembuatan film dan segala macam. Sudah tercatat ada beberapa. Namun saya percaya bahwa tiap orang dengan niatan yang berbeda. Ada niatnya itu cuma sekedar kantong pribadi, komersil cuma sekedar ini bikin film nanti budgetnya sekian, tahu dikucak, hasilnya seadanya saja. Yang penting yang lebih banyak follow. Nah, sementara karya itu mahal, seni itu mahal. Nah, film sendiri dia adalah salah satu disiplin yang kedudukannya itu level ilmu ketujuh. Itu film. Dia harus combine antara beberapa disiplin ilmu untuk menjadikan satu karya yang spektakuler. Saya bukan naif, kehadiran saya ber-DPR bukan pada agenda-agenda yang lain. Kalau agenda yang lain itu saya bilang itu bonus. Apa yang kita miliki, apa yang kita tahu, apa yang masyarakat butuh, ya apa yang masyarakat sampaikan, mereka ingin aspirasinya ingin apa, masalah kita akan dorong. Tapi niat utamanya adalah bagaimana Mozaik Maluku Kera itu dikemas dalam film yang layak, yang dikerjakan oleh orang-orang yang profesional, sehingga melahirkan satu karya abadi. Nah, ini yang kita gagal,
kita berkuar-kuar di luar sana, kita bicara tentang posisi strategis Maluku Utara tuh dulu tuh tanpa ada Maluku Utara tuh begini bla 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 semua, tapi tidak didukung dengan data. Nah, data yang dimaksudkan itu sesuai zaman. Yang saya maksudkan di sini adalah berilah dalam bentuk film yang layak, yang menjadi catatan dunia bahwa di Jazirah Al-Mulk itu pernah ada satu masa, ada satu sosok, triggernya dia bicara tentang kemanusiaan, dia bicara tentang humanity, dia berperang tapi dia berpegang dengan dasar-dasar kemanusiaan. Seperti yang kita tahu, contoh sederhana tuh Sultan Babula. Sultan Babula, dia perangnya pakai syariat Islam. Jadi orang udah kalah, ditawan, dikawal sampai ke ujung, dilepas di sana. Nah, itulah salah satu sisi terang dari Maluku Kera yang masih tertutup, yang harus kita angkat ke permukaan biar generasi kita tahu. Kita menyimpan data yang paling baik adalah dalam bentuk film. Secara teknis, film layar lebar itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan satu buah film? Satu film itu produksi ya, terbaik untuk naskah, skripnya itu paling bagus 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun itu untuk skrip. Kalau tiba-tiba ada orang bilang dia bikin 2 minggu atau 3 bulan, itu bullshit. Baru skrip. Nah, kalau skripnya sudah jadi, berarti sudah 80% filmnya jadi. Nah, nanti kalau syuting itu kan sama pengeditan terlalu lama. Itu teknis itu. Iya, teknis itu. Tapi di pintu buat skrip. Dan skrip inilah yang kita butuh diskusi berkali-kali, cost-nya besar di situ. Skrip itu kalau orang berani bayar yang angka miliar, skripnya aja jadi. Oh, nanti kualitasnya tersesuai dengan ini begini. Ya, coba mau dibayar 1 M 1 orang yang dia tulis skrip. Jadi seperti yang film-film yang wow. Gitu. Karena karya itu dia kata kuncinya ada 3 orang ini. Produser, penulis, dan sutradara ini. Dan 3 ini isi kepala harus dia sama. Baru dia menjadi satu karya yang maksimal.